Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 evaluasi pembelajaran ekonomi yang beranggotakan Agus Rahmat, ada Ainini, dan juga ada Agi Permata Asri. Kami akan mempresentasikan mengenai mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih dan skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Cukup membingungkan ya teman-teman? Kira-kira seperti apa ya? Mohon disimak baik-baik ya. Dari judul bahasan tadi dapat diambil dua pokok permasalahan. Pertama, mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih. Kedua, mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan kombinasi PAP dan PAN. Yang pertama, cara menskor. Cara menskor ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Pertama, cara menskor pada tes uraian, dan kedua, cara menskor pada tes objektif. Untuk menskor pada tes uraian, yaitu berdasarkan bobot soal, tingkat kesukaran, dan jumlah unsur yang tepat dalam jawaban. Sedangkan pada tes objektif, skor yang diperoleh masih merupakan skor mentah kotor. Skor mentah kotor itu ada karena amatlah mungkin peserta tes menjawab soal-soal itu dengan menebak. Nah, karena masih merupakan skor mentah kotor, maka harus kita ubah dulu menjadi skor mentah bersih untuk dapat dikonversi menjadi skor standar. Teknik untuk menghitung skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih ada beberapa macam ya teman-teman, tergantung pada soalnya. Nah, berikut merupakan rumus-rumus dari berbagai macam bentuk soal, mulai dari soal bentuk isian, soal bentuk menjodohkan, soal bentuk benar salah, dan soal bentuk pilihan ganda. Baiknya dihafal ya teman-teman untuk memudahkan kita mengubah skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Misalkan, 10 siswa telah mengerjakan tes. Bentuk soalnya berupa pilihan ganda 4 option dengan jumlah soal 20 butir. Nah, berikut ini akan disajikan data hasil jawaban para siswa yang telah mengikuti tes tersebut. Dapat kita lihat di sini, mulai dari siswa 01 sampai dengan siswa nomor 10, di sampingnya ada SMK atau skor mentah kotor, yaitu jumlah jawaban benar siswa dari 20 soal yang telah dikerjakan. Berdasarkan data di atas, skor mentah kotor siswa 01 adalah 18, maka skor mentah bersihnya adalah sebagai berikut. Karena merupakan soal pilihan ganda, maka kita gunakan rumus skor mentah bersih sama dengan jumlah benar dikurangi jumlah salah dibagi option dikurangi 1. Jumlah benarnya adalah 18, maka jumlah salahnya adalah 2, dan optionnya ada 4, yaitu A, B, C, D. Maka skor mentah bersih yaitu 18 dikurangi 2 dibagi 3, maka skor mentah bersih sama dengan 17,33. Dengan demikian, jumlah skor mentah bersih yang diperoleh siswa 01 adalah 17,33. Yang kedua, mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu PAP, apa itu PAN, dan apa itu kombinasi PAP dan PAN. Yang pertama, PAP atau penilaian acuan patokan adalah penilaian yang didasarkan pada pencapaian kriteria yang telah ditentukan. Kemudian ada PAN atau penilaian acuan norma, adalah penilaian yang didasarkan pada persebaran jawaban siswa. Dari PAP dan PAN kemudian menghasilkan kombinasi PAP dan PAN, yaitu penilaian yang menggabungkan metode PAP dan PAN. Sebelum ke contoh soal, kita lengkapi dulu data dari soal sebelumnya ya. Dan berikut data yang sudah dilengkapi. Di sini terdapat skor mentah kotor
skor mental bersih, deviasi, dan deviasi kuadrat. Untuk skor mental bersih itu dihitung dengan cara seperti tadi ya teman-teman. Sedangkan untuk deviasi itu dihitung dengan cara jumlah skor mental bersih dikurangi rata-rata. Nah, rata-rata ini merupakan hasil dari jumlah skor mental bersih dibagi N atau jumlah data. Kemudian untuk standar deviasi itu dengan cara jumlah deviasi kuadrat dibagi N. Kemudian diakarkan. Dapat dilihat ya teman-teman. Langsung ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Misalnya, dengan data di atas, kita membuat batas lulusnya yaitu 70% ke atas, yaitu total data dikali besarnya persen atau 10, karena data kita 10 dikali 70% sama dengan 7 data. Maka yang termasuk kriteria tersebut siswa peserta nomor 1 sampai dengan nomor 7, atau dengan kata lain, siswa peringkat 7 teratas. Nah, berikut data 7 siswa yang sudah dipisah untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Pertama, kita menghitung min dengan cara X sama dengan jumlah skor mental bersih siswa lulus dibagi N lulus. Karena batas lulusnya adalah 7 data, maka kita gunakan skor mental bersih siswa dari 1 sampai 7 dibagi 7, hasilnya 14,87. Kemudian standar deviasi dihitung dengan cara akar jumlah deviasi kuadrat dari 1 sampai 7 dibagi 7, hasilnya 1,6. Setelah itu kita hitung skala tabel yang lulus saja dengan cara min ditambah 1,5 dikali standar deviasi, kemudian min ditambah 0,0 kali standar deviasi, dan min dikurangi 1,5 dikali standar deviasi. Kemudian kita substitusi min dan standar deviasi yang kita peroleh tadi, sehingga diperoleh angka-angka dengan nilai A, B, C, D. Angka-angka itu berarti siswa dengan skor mental bersih 17,27 ke atas mendapat nilai A, dan 17,27 ke bawah sampai 14,87 mendapat nilai B, dan seterusnya. Berdasarkan batas nilai di atas, maka siswa 01 mendapat nilai A. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time.